villa kamu, Mas. Iya, villa ini baru sebulan aku beli. Gimana? Kamu suka? Ya, bagus ya. Semuanya ini akan jadi milik kamu. Tapi setelah kamu jadi istri aku. Yang benar. Benar. Apa sih yang nggak buat kamu? Sayang, kita jalan keluar yuk. Pemandangan yang di luar tuh sangat bagus. Dengan pohon-pohon yang begitu indah. Yuk. Rasta! Rasta! Baik, Tuan. Rasta, tolong bawa tas saya ke kamar saya. Dan buatkan saya kopi. Saya mau keluar sebentar, ya. Iya, Tuan. Awas hati-hati. Mas, di sini nggak ada orang kan? Ya, kamu bisa lihat sendiri kan? Bagaimana kalau kita bercinta di tempat ini? Kan dari dulu aku pengen melakukan hal yang lebih gila. Biar butuh suasana lain. Mas mau kan? Kamu tuh ya, bener-bener punya fantasi yang luar biasa. Aku suka banget. Mas, kan bercinta itu perlu variasi. Biar kita nggak bosan. Anti, kamu benar-benar bikin aku jatuh cinta. Sayang, maukah kamu minta cerai sama suamimu? Pasti, Mas. Saya akan minta cerai sama dia. Mas mau kan menceraikan istri Mas juga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kamu nggak kemana-mana kan? Memangnya kenapa, Mas? Enggak. Hari ini saya akan pulang lebih sore. Saya kepingin mengajak kamu pergi ke seorang tabib. Kata teman saya ini, tabib ini luar biasa. Ya siapa tahu dia bisa menolong kita. Saya itu sudah nggak sabar lagi. Kepingin cepat-cepat dapat momongan. Apalagi aku, Mas. Hampir tiap hari kesepian dan hanya ditemani Mbak Marni. Sudah 5 tahun keadaan seperti ini berjalan. Kadang saya merasa bersalah sama Mas karena saya tidak bisa memberi anak. Jangan merasa bersalah. Barangkali aja Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menguji kita. Ya, mudah-mudahan aja sebentar lagi Allah memberikan kita keturunan. Iya kan? Yaudah, saya berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal ya. Iya, Mas. Halo, Mas. Sebentar ya, saya udah siap kok. Sayang, aku sudah dari tadi nunggu di sini. Di kebun kosong dekat rumah kamu. Kamu jangan lama-lama ya. Kamu udah gak sabar ya? Iya. Soalnya aku punya kejutan buat kamu. Kejutan apa itu? Nanti juga kamu tahu. Makanya buruan ke sini deh, ya. Jangan lama-lama. Oke, saya jalan sekarang ya. Marni? Marni? Ya, Bu. Mbak, aku mau pergi arisan dulu. Tolong sampaikan Mas Anto kalau dia pulang ya. Baik, Bu. Tolong siapin makan siang buat Mas Anto. Terus tolong sampaikan ke Mas Anto kalau acara ke tabibnya diundur besok aja. Mungkin saya pulang agak sore.
Anti! 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 Kemana ini? B! B! Ibunya kemana? Ibu lagi pergi arisan, Pak. Arisan? Bukannya kemarin sudah arisan? Ibu bilang hari ini dia arisan dengan teman-teman SMA-nya, Pak. Ibu juga pesen kalau hari ini nggak bisa pergi ke tabib karena mungkin pulangnya agak sore, Pak. Makan siangnya udah disiapin, Pak. Nanti aja, Bi. Makanya nanti aja saya tunggu ibu. Tapi ibu ada pesan nggak? Alamat temannya itu di mana? Mas, Ya, kamu benar-benar hebat. Kamu sangat memuaskan aku. Anti. Sekarang aku mau tanya, hebat mana antara suamimu sama aku? Si tua bangka itu payah. Dia tidak bisa memuaskan aku. Bahkan, dia tidak bisa memberikan aku anak. Kalau kamu benar-benar perkasa. Anti sayang, kalau seandainya aku bisa memberikan anak buat kamu, apa kamu keberatan? Justru itu yang aku mau. Aku ingin punya anak dari Mas. Biar bisa seperkasa Mas. Itu pasti Anti. Mataku belum terlalu tua untuk salah melihat. Tak disangka, perempuan yang kelihatannya baik ternyata pengkhianat. Sayang, kamu kok murung terus sih kelihatannya? Gak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa gimana? Jelas-jelas kamu tuh murung dari tadi. Apa gara-gara ketemu orang tadi? Itu tadi tetanggaku. Namanya Pak Ilham. Jadi kamu takut kalau Bapak Sapa Ilham itu ngelapor ke suami kamu? Bukannya kamu bilang kamu nggak takut sama suami kamu? Bukan soal suamiku. Tapi yang kubayangkan, tetangga pasti pada heboh setelah mendengar omongan dari Pak Ilham. Kan selama ini aku dikenal sebagai wanita baik-baik dan taat pada suami. Brengsek. Kenapa ya kita harus ketemu orang itu? Sudahlah, Anti. Nggak usah terlalu dipikirin. Belum tentu laki-laki itu mau melaporkannya pada orang-orang dengan pertemuan kita tadi. Belum tentu. Kalaupun dia melapor, ya udah kamu tuduh balik aja dia bahwa kamu mergokin dia main perempuan. Iya kan? Aku yakin kamu pasti bisa mengelak dari itu semua. Setelah itu, kita cari tempat yang lebih aman. Iya nggak? Iya, Mas benar. Gimana arisannya? Seru? Alhamdulillah sukses, Mas. Aku tadi ketemu teman-teman lama. Benar-benar surprise. Mereka semua sudah pada sukses.
Maaf ya Mas, tadi aku pergi nggak bilang-bilang. Ya nggak apa-apa. Selama itu bisa membuat kamu bahagia, saya nggak apa-apa. Mas benar-benar baik. Bagaimana Mas? Kita jadi ke tabib sekarang? Ah, nggak usah. Kamu istirahat aja dulu. Besok kan masih ada waktu. Tapi aku belum makan dari tadi, udah lapar saya. Mas belum makan? Iya, saya kan harus nungguin kamu. Saya nggak bisa makan tanpa kamu. Ya sudah, kalau begitu habis makan kita... Kan baru kemarin. Pada hakikatnya, rumah tangga adalah lembaga terkecil dalam sebuah bangunan sosial. Orang yang mampu membangun rumah tangga secara baik, harmonis, dan penuh kasih sayang, sama artinya dia membangun citra yang baik terhadap masyarakat sekitarnya. Nah, kita ambil contoh kehidupan keluarga Bapak Anto. Beliau hidup bertahun-tahun penuh dengan romantisme dan kasih sayang. Tidak pernah ada percekcokan atau pertikaian yang berarti. Kalau saya boleh mengambil kesimpulan, keluarga Pak Anto adalah keluarga yang ideal, harmonis, dan pantas menjadi panutan. Dan tidak mengherankan bila masyarakat menaruh hormat pada beliau. Hablum minallahnya baik dan hablum minannasnya juga baik. Termasuk bagaimana beliau menyikapi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Subhanallah. Apa yang diungkapkan oleh Pak Ustadz tadi betul-betul membuat aku bangga. Karena nggak disangka keharmonisan rumah tangga kita itu menjadi perhatian orang-orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ilham. Kalian benar-benar pasangan yang hebat. Sampai kami iri melihatnya. Tapi kan Pak Ilham juga kelihatan selalu mesra dengan Ibu. Tapi kan kami tidak pernah semesra kalian. Bukan begitu, Bu Anti? Pak Ilham bisa aja. Mas, kita pulang yuk, kepala aku pusing. Wah, rupanya Bu Anti udah keburu nggak sabar. Pak Ilham bisa aja. Tapi terus terang, dari tadi sore istri saya memang mengeluh sakit kepala. Mungkin ya karena dari siang pergi arisan bersama teman-temannya. Iya? Kemana? Pergi arisan? Iya. Bukannya tadi... Mas, pulang aja yuk. Kepala aku makin pusing. Aku udah nggak tahan. Pak Ilham, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ilham itu benar-benar brengsek. Aku benci sama dia. Kelihatannya aja dia baik, tapi sebenarnya dia itu busuk. Kok kamu bilang begitu? Tadi sore waktu aku pulang, aku ketemu dia di jalan. Dia berusaha menggoda aku. Pakai nyolong-nyolong segala lagi. Dia juga berusaha mengajak aku ke hotel. Dia benar-benar keterlaluan. Dia pikir aku ini perempuan apaan. Pak Ilham berlaku seperti itu sama kamu? Bukan cuma hanya itu. Dia juga bilang, katanya dia lebih jantan daripada Mas. Dan dia juga bilang, Mas itu payah, punya istri cantik tapi tidak bisa menghamili. Dia bilang begitu? Pak Ilham kok kurang ajar betul ya? Kok dia bisa berani-beraninya menggunting dalam lipatan? Sudahlah Mas, nggak usah dipikirin. Nggak mungkin aku kepengaruh dengan omongan dia. Ngapain juga sih aku mau sama si tua bangka itu? Buat aku, cuma Mas satu-satunya laki yang ada di dunia ini. Mas tidak akan tergantikan oleh siapapun. Aku malu. Sebagai suami, saya merasa tidak berharga karena aku tidak mampu menghamili kamu.
Sudahlah Mas, nggak usah dipikirkan. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita anak. Kalaupun itu tidak, kita kan bisa mengadopsi anak. Kita ambil aja anak dari panti asuhan. Toh juga itu sama mulianya dengan merawat anak sendiri. Kamu baik sekali. Pak, Ya, aku mau tanya sesuatu. ada apa? Itu loh, Bu Anti. Tadi waktu ketemu kita, dia langsung ngelengos waktu lihat Bapak. Sepertinya sih dia membenci Bapak. Kamu nggak bakal percaya kalau aku mengatakan yang sebenarnya. Kenapa dia sampai berbuat begitu sama aku? Memangnya ada apa, Pak? Ada aja. Ya. Halo, Halo, Anti sayang. Apa kabarmu? Hah? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak tahu nih, aku bawaannya kangen aja. Soalnya tadi itu kamu hebat banget. nggak tahu Nit. Tadi aku sih cuma sebentar sama Sinta. Aku langsung pulang. Hei, Anti, kamu ngomong apa sih? Suruh aja suami Sinta cari sendiri. Mungkin masih di rumah Clarissa. Clarissa. Anti, kamu ngomong apa? Siapa Clarissa? Hah? Siapa Santi? Jangan ngaco gitu deh. Anti, aku cuma mau ngomong kalau besok aku mau jemput kamu lagi. Bisa kan? Dan kamu nggak keberatan kan? Terserah kamu ya Nit ya. Aku capek. Dari siapa? Anita, temanku. Katanya Sinta lagi dicariin suaminya. Loh, sampai malam begini belum pulang? Iya sih, tapi sudah lama nggak usah dipikirin. Yang penting kan aku tidak sama seperti Sinta. Sekarang kita tidur aja yuk. Iya, aku juga udah ngantuk ini. Pak, ada apa sih sebenarnya? Cerita dong sama aku. Waktu aku ke hotel untuk nemuin Pak Samsi, aku melihat dia bergandengan mesra dengan seorang pria lain. Dari kamar ke mobil. Dan aku yakin pasti mereka itu pantas saja kalau dia berbuat atau bersikap begitu sama aku. Dia menggandeng laki-laki lain. Ya, Astagfirullahaladzim. Rasanya tidak mungkin orang sebaik dia bisa berbuat seperti itu, Pak. tuh kan. Aku bilang juga apa? Kamu nggak bakalan percaya kalau aku cerita yang sebenarnya. Orang sekampung ini juga bakalan nggak percaya. Tapi begitulah cerita sebenarnya. Hari ini kamu nggak kemana-mana kan? Enggak Mas, hari ini kita mau ke tabib kan? Ya, saya akan usahakan pulang siang-siang ya. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Hai, Mas, benar-benar nekat. Kok Mas berani datang kemari? Kenapa takut?
suami kamu kan udah berangkat kerja. Iya sih Mas, tapi ntar apa kata tetangga? Alah, nggak usah pedulikan mereka. Lagi pula aku sudah pengen ketemu kamu. Soalnya semalam aku nggak bisa tidur gara-gara mikirin kamu. Cuma mau ketemu aja. Ya nggak juga sih. Kamu nggak ngajak aku masuk. Ayo. Tapi jangan lama-lama ya Mas. Nanti pembantuku keburu datang. Tuh kan, sekarang kalian percaya kan? Aku pikir Bu Anti itu perempuan baik-baik. Ternyata serigala berbulu domba ya, Bu. Iya. Kita nggak bisa menilai orang dari luarnya aja. Orang yang kita sangka baik, ternyata orang itu jahat, bejat ya Bu. Orang yang kita sangka jahat, ternyata orang itu baik. Iya, benar-benar dunia ini aneh ya. Iya. Kasihan Pak Anto. Dia jungkir balik cari uang. Dia nggak tahu kalau istrinya di rumah berkhianat. Kalau aku jadi suaminya, aku langsung kasih dia talak 3. Ada apa sih Bu? Kamu lihat mobil itu nggak? Mobil siapa tuh Bu? Justru saya juga nggak tahu. Tapi tadi ada laki-laki keluar dari mobil itu, terus majikan kamu memeluknya, membawanya masuk ke dalam rumah. Majikan kamu itu ternyata bukan perempuan baik-baik. Dia membawa seorang pria, bukan muhrimnya ke dalam rumah. Kamu keselidiki sana lagi. Cepetan, sedang apa mereka? Iya Mar, kasihan Pak Anton. Kalau ternyata istrinya benar-benar berkhianat. Sudah Mar, cepat pulang. Intip mereka, sana cepat. Kasihan ya, si Marni. Mas benar-benar hebat. Nggak pernah lelah. Nggak sama dengan suamiku. Ya udah kalau begitu, kamu buru-buru minta cerai dari suami kamu. Biar kita bisa buru-buru kawin. Gimana? Kok diam? Kamu nggak suka ya kawin sama aku? Mau sih Mas. Tapi Mas kan masih ada istri. Aku nggak mau dong jadi istri kedua. Kecuali kalau Mas mau menceraikan istri Mas. Hei, kok Mas malah diem sih? Bukan begitu. Kamu kan tahu sendiri, perusahaanku itu adalah warisan dari orang tua istriku. Kalau aku ceraikan dia, berarti aku nggak punya apa-apa. Ya sudah, kalau begitu kita berdua begini aja terus. Selama kita masih tetap aman. Masa sih Mas? Kamu kemana? Sebentar ya Mas. Aku mau ke belakang dulu, udah kebelet. Jangan lama ya. Iya, pasti. Ngapain kamu di sini? Maaf Bu, saya nggak sengaja. Kamu nggak sengaja. Jelas-jelas kamu ngintip, kamu bilang tidak sengaja. Apa juga kamu campur urusan orang lain? Maaf Bu, tapi saya pikir Ibu juga nggak pantas masukin laki-laki lain ke dalam kamar. Kasihan Pak Anto Bu. Selama ini
Dia sangat setia sama ibu. Kamu berani menceramai saya? Kamu pikir kamu ini siapa? Hah? Saya bisa memecat kamu sekarang juga. Ampun, Bu. Ampun. Jangan pecat saya. Kasihan anak-anak saya, Bu. Mau saya kasih makan apa mereka, Bu? Peduli amat dengan anak-anak kamu. Kalau menurutku, sebaiknya orang ini kamu pecat. Kalau dia masih di sini, akan amat sangat membahayakan hubungan kita. Pecat dia! Ampun, Bu. Ampun. Saya janji. Saya nggak akan melanggar. Papa. Jangan percaya omongan dia. Suatu saat dia akan melaporkan hubungan kita sama suami kamu. Pecat! Mas Pram benar. Sekarang juga kamu keluar dari rumah saya karena saya tidak mau melihat muka kamu lagi di sini. Ayo pergi! Ingat, Bu. Serapi apapun ibu menyimpan keburukan, suatu saat akan terbongkar juga. Dan ingat, Bu, kejahatan ibu kepada saya suatu saat akan dibalas oleh Allah. Karena doa orang yang akan dianiaya akan dibalas oleh Allah. Peduli amat dengan omongan kamu. Sekarang kamu keluar dari rumah saya. Awas, kalau saya lihat kamu berkeliaran di sini, saya bunuh kamu. Salah, salah! Pergi kamu sekarang juga. Ayo! Mar! Kamu mau kemana? Kenapa kamu nangis? Bu Anti mengusir saya karena saya mergokin mereka lagi selingkuh di kamar. Astagfirullahaladzim. Bener-bener jahat perempuan itu. Mar, untuk sementara lebih baik kamu tinggal di rumah saya saja ya. Terima kasih, Bu. Tapi saya harus tetap pulang. Mereka mengancam akan membunuh saya kalau saya tetap kelihatan di sekitar sini. Tapi Mar, Permisi, Bu. kasihan Marni. Gimana kalau besok kita ke puncak? Kamu bisa kan? Untuk Mas, aku pasti akan selalu menyiapkan waktu. Oke, sekarang aku balik ke kantor. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok pakainya jadi kotor begini? Aku baru masak, Mas. Masak? Memang Marni kemana? Aku baru pecat dia. Kamu pecat? Loh, memang kenapa dipecat? Ternyata kita salah menampung orang. Dia benar-benar keterlaluan. Masa baru aku tinggal sebentar, dia berani-beraninya bawa laki-laki datang ke rumah. Bawa laki-laki ke dalam rumah. Betul, Mas. Dan lebih gila lagi, aku memergoki dia lagi bermesraan dengan laki-laki itu. Ya sudah, aku pecat aja daripada rumah kita jadi sial. Nggak nyangka ya, kok Marni tega berbuat seperti itu di rumah kita? Sudahlah, Mas, nggak usah kita pikirin. Mendingan kita makan aja yuk. Aku baru buatin sayur asam kesukaan Mas. Sayur asam? Iya. Ayo. Pak, benar. Si Bu Anti itu perempuan jalang. Kamu tahu dari mana? Aku ngelihat dengan mata kepalaku sendiri. Tadi pagi, dia bawa masuk seorang laki-laki ke dalam rumahnya. Sungguh keterlaluan perempuan itu. Bapak jangan tinggal diam. Bapak harus melaporkan kebusukan Bu Anti pada suaminya. Kasihan dia, Pak. Dihianati terus-terusan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Anto? Baik. Bisa mengganggu sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan. Soal apa? Begini Pak Anto. Tapi saya berharap Pak Anto jangan terkejut mendengarnya. Kemarin, sewaktu saya ke hotel, saya bertemu dengan istri Pak Anto, dengan seorang pria. Dan istri saya, dengan ibu-ibu di sini, juga melihat istri Bapak memasukkan seorang pria ke dalam rumah Bapak. Pak Ilham, jangan mengada-ada ya. Jangan menuduh istri saya sembarangan. Istri saya itu orang baik-baik. Malah istri saya bilang, Pak Ilham yang mencoba berbuat kurang ajar terhadap istri saya. Pak Ilham kan mengajak istri saya selingkuh, merayu dia. Lantas, begitu istri saya menolak, Bapak membalikkan tuduhan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Tega benar Pak Anto menuduh saya seperti itu. Nah, Bapak juga tega menuduh istri saya sekeji itu? Jangan begitu dong, Pak. Istri saya itu kan orang baik-baik. Jangan coba-coba kurang ajar terhadap istri saya. Selain istri saya menolak, saya juga tidak tinggal diam. Istri orang baik-baik, kamu perlakukan seperti itu. Mas, hari ini aku meminta izin ke rumah ibu. Semalam aku telepon ibu. Aku kangen banget sama ibu. Ibu juga bilang kalau dia kangen sama aku dan aku udah lama nggak ke sana. Kenapa nggak sore aja? Tunggu aku. Nanti kita pergi sama-sama. Nggak usah Mas, biar aku pergi sendiri saja. Mas kan capek. Masa baru pulang kerja harus pergi lagi. Ya udah kalau begitu terserah kamu. Aku berangkat ya. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Tinggal ya. Ya. Hati-hati ya Pak. Ya. Kamu juga hati-hati ya. Kangen ya? Mas, yuk kita ke kamar yuk. Ayo. Mas, ntar pulangnya jangan kemalaman ya. Emangnya kenapa? Aku tadi bilang ke Mas Anto kalau aku mau pergi ke rumah ibu. Kalau kita pulang yang kemalaman, ntar dia khawatir nyusul ke rumah ibu lagi. Oh, itu mah gampang. Itu bisa diatur. Mas bisa aja. Bu Anti, ada apa, Bu? Saya cuma mau bilang, coba ibu periksa suami ibu. Saya tidak mengerti apa maksud Bu Anti.
Siapa tahu ada bau parfum dan tanda lipstik di bajunya. Saya benar-benar tidak mengerti, Bu. Sekarang Ibu boleh periksa sendiri. Saya pulang dulu ya. Bapak! Tunggu sebentar. Berarti benar! Bapak jahat! Bapak tega sama Ibu! Ibu benci! Ternyata berarti benar! Bapak jahat! Bapak jahat! Bapak tega sama Ibu! Bapak tega sama Ibu! Halo, San. Assalamualaikum. Ada apa, San? Tok, istrimu ditemukan meninggal di perkebunan, Tok. San. Kamu jangan ngelindur. Istri saya itu sekarang lagi ke rumah orang tuanya. Aku nggak bohong, Tok. Benar. Barusan aku ditelepon oleh penjaga villa, dia menemukan kartu namaku di dalam dompet istrimu. Dia pikir yang meninggal adalah istriku. Begitu aku datang, ternyata aku lihat yang meninggal adalah istrimu, Tok. Benar, Tok. Buruan kemari, Tok. Allah. Ya Allah. Anti. Sudahlah, Tok. Semuanya sudah takdir. Bagaimanapun juga, kita semuanya harus menerima ini. Ya Allah, Anti. Itu siapa? Dia pemilik villa ini. Menurut penjaga villa, mereka berdua mati bersama-sama di patok ular berbisa. Lihat tubuh mereka, membiru bersama. Anti. Ya Allah, Anti. Apa Pak Anto mau turun sendiri menguburkan istri Bapak? Iya, Silakan. Ayo lainnya bantu.
Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada apa dengan istri saya ya Allah? Kenapa jadi begini ya Allah? Ya Allah. Kalau gitu Pak Anto naik saja, biar digantikan lainnya. Ya Allah. Ya Allah. Selamat jalan, Tanti. Selamat jalan.